Film diawali dengan menampilkan ketangguhan mobil jadul putih bernama Herbie. Mobil ini sempat populer di dunia balap hingga akhirnya tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah. Herbie kemudian diangkut ke tempat barang rongsokan milik Crazy Dave, namun ternyata Herbie tampak hidup. Dia terlihat kaget saat melihat salah satu mobil hancur. Dia juga menolak diturunkan dari truk, bahkan Herbie bisa meludahkan oli dan membuang bagian tubuhnya ke arah Dave karena dia tidak mau disebut mobil jelek. Dengan segala cara Dave dan anak buahnya menjatuhkan Herbie, namun mobil ini juga berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak mau hancur. Ketika Dave lengah, Herbie langsung kabur, namun setelah berjalan sebentar ban sudah bocor. Dave dan anak buahnya menyerah agar tidak membawa Herbie ke tempat penghancur. Di tempat yang berbeda ada seorang gadis bernama Margaret Peyton yang biasa dipanggil Maggie. Dia menghadiri upacara kelulusannya. Maggie adalah anak bungsu dari dua bersaudara, keduanya suka balap, dan mereka adalah keturunan keluarga pembalap, tetapi hanya saudara laki-laki Ray Peyton yang diizinkan memasuki balapan. Saat ini Ray mengalami kesulitan karena fokusnya menurun bahkan selama sesi latihan. Di rumah, Maggie melihat artikel berita tentang ayah dan kakeknya yang tergantung rapi di dinding. Sesaat kemudian ayahnya Peyton datang untuk meminta maaf karena tidak merayakan kelulusan Maggie dengan benar. Dia juga memajang sertifikat kelulusan Maggie dan kemudian memintanya untuk membeli hadiah kelulusan. Singkat cerita, keesokan harinya Peyton membawa Maggie ke tempat barang rongsokan Dave. Dia ingin membeli mobil bekas untuk Maggie sebagai hadiah kelulusan karena dalam sebulan Maggie akan pergi. Maggie berkeliling untuk melihat-lihat. Dia melewati Herbie, meskipun Herbie berusaha untuk mendapatkan perhatian Maggie. Tetapi kemudian ada mobil bekas Nissan hijau. Dia pun tertarik. Ketika Maggie sedang menawar Nissan hijau, tiba-tiba Herbie yang diangkut merusak mobil Nissan hijau. Mau tidak mau Maggie membawa Herbie pulang karena kondisi mobil lain jauh lebih buruk. Setelah membayar, Peyton memeriksa kondisi Herbie terlebih dahulu, sementara Maggie menunggu sambil berseluncur. Herbie sepertinya lebih menyukai Maggie. Setelah itu sudah diperiksa dan dinyatakan masih bisa dikemudikan. Maggie masuk ke mobil. Kemudian Maggie menemukan surat yang bertuliskan, "Tolong jaga Herbie, apapun masalahmu dia akan membantumu menemukan jawabannya." Tapi Maggie panik saat dia memasukkan kunci, karena Herbie ikut mengemudi menuju bengkel mobil, yang ternyata adalah teman lamanya Kevin. Herbie membuat sedikit keributan agar Kevin segera memperbaikinya, tetapi Maggie yang masih shock dan cenderung mengembalikan Herbie ke Dave. Kevin yang naksir Maggie untuk waktu yang lama, ingin membantunya memperbaiki Herbie, tetapi sebelum itu mereka akan membawa Herbie berkeliling terlebih dahulu sebagai uji coba untuk melihat apa yang mungkin perlu diperbaiki. Kevin membawa Maggie ke pameran mobil di Fairplex untuk melihat suku cadang mobil. Tetapi karena sering ada balapan yang diadakan di sana, Maggie pun ragu untuk membawa Herbie yang dianggap sebagai mobil rongsokan. Mendengar ini, Herbie menjadi kesal dan menunjukkan kebolehannya di jalan raya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi tak terkendali. Ia baru berhenti setelah sampai di Fairplex. Maggie lalu keluar dari mobil dengan diam, berharap tidak ada yang akan mengenalinya, namun kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Hanya beberapa langkah, sekelompok pria sudah meneriaki Maggie. Maggie yang malu, terpaksa berbohong bahwa mobil jadul itu bukan miliknya. Sesaat kemudian ada seseorang Trip Murphy yang sedang naik daun. Pria itu mengaku tidak terkalahkan, bahkan merilis video game dengan dirinya sendiri sebagai karakter pertamanya, lalu dia mengejek Herbie. Maggie memutuskan untuk pulang tanpa membawa Herbie, tetapi klakson Herbie terus berbunyi yang menjadi pusat perhatian orang-orang. Maggie memutuskan kabel-kabel di dalam tubuh Herbie yang dibalasnya dengan semburan oli. Oleh karena itu Maggie harus ganti baju. Ternyata Herbie marah mendengar Maggie tidak mau mengakuinya. Di saat yang sama, Kevin menemukan helm dan baju balap dengan nama Max di koper Herbie. Baju itu langsung dipakai oleh Maggie untuk mengganti bajunya yang penuh minyak, dan tiba-tiba Herbie mendorong Maggie masuk dan mengenakan helm.
Trip yang berjalan melewati mereka telah mengejek Herbie, kemudian Herbie mendekati mobil Trip dan menggores mobilnya dengan kaca spion. Semua orang di sana tercengang, lalu bersorak untuk mereka agar segera balapan. Herbie bergerak secara otomatis. Di luar kendali Maggie, meskipun Maggie sendiri tidak ingin balapan. Secara mengejutkan mesin lama Herbie masih berfungsi, sehingga Maggie termotivasi untuk mulai menganggapnya serius. Herbie bahkan melakukan gerakan yang tidak biasa. Di akhir trek Maggie dan Herbie berhasil mengalahkan Trip. Karena balapan ini, dia menjadi marah, karena harga dirinya telah diinjak-injak. Dia dikalahkan oleh mobil Beetle Herbie. Sepulangnya ke bengkel, Maggie menceritakan kepada Kevin bahwa dia merasa Herbie benar-benar hidup dan terhubung dengannya. Tetapi Kevin berpikir bahwa sebenarnya Maggie hanya menyangkal kemampuannya sendiri. Di sisi lain, satu persatu sponsor Ray Payton mulai mengundurkan diri setelah balapan yang terakhir. Sally, perwakilan dari Bus Pro, satu-satunya sponsor yang masih hidup, datang untuk menunjukkan siaran berita tentang balapan yang dijuarai Buggy nomor 53. Peyton menyadari bahwa itu adalah mobil yang dia beli untuk Maggie. Peyton kecewa kepada Maggie, dia melarang putrinya untuk balapan, tidak tanpa alasan, tapi karena dulu Maggie hampir mati saat mengikuti balapan liar. Peyton tidak ingin merasakan hal yang sama lagi. Maggie harus berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa teman Kevin, Max, tiba-tiba meminjam Herbie dan menggunakannya untuk balapan. Peyton merasa bersalah karena marah pada Maggie. Dia meminta maaf sebelum pulang. Tak satu pun dari mereka menyadari Herbie. Dan dia melirik mobil Beetle baru Sally kuning yang indah. Sementara di sisi lain kondisi mental Trip cukup terguncang karena kekalahan yang dia alaminya kemarin berdampak pada reputasinya dan juga karirnya. Larry, saudara laki-laki dan manajernya, memintanya untuk tidak terlalu dipikirkan, tetapi Trip malah meminta pertandingan ulang. Dia ingin mengadakan balapan terbuka 2 hari dengan hadiah uang yang fantastis. Itu bertujuan untuk memikat Maggie dan mobil putihnya untuk mengikuti pertandingan. Trip mengatakan dalam pertandingan itu, jika dia menang maka mobil kumbang putih harus dihancurkan. Sementara itu Kevin menunjukkan desain mesin yang akan dia pasang di Herbie agar lebih stabil di arena balapan, tetapi Maggie terus memikirkan ayahnya, hatinya masih terasa berat untuk kembali balapan. Di tengah pertengkaran antara Maggie dan Kevin, halaman koran yang berisi pengumuman lomba jatuh tak jauh dari Herbie. Saat Maggie ingin pulang, Herbie menerbangkan koran agar Maggie dan Kevin bisa jelas membacanya. Kemudian Kevin membujuk Maggie untuk ikut lomba sekali ini saja. Hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Selain itu keluarga Maggie memang mengalami kesulitan ekonomi. Akibat sponsor Ray putus satu persatu, dengan uang Maggie bisa membantu keluarganya dan dirinya sendiri untuk biaya hidup. Sebagian uang mungkin cukup untuk memperbaiki bengkel Kevin. Kemudian Maggie setuju untuk ikut pertandingan. Mereka perlahan membersihkan tubuh Herbie, memperbaiki interior serta mesin dalam beberapa hari. Sementara Trip dan Larry sibuk menganalisis apa yang menyebabkan mobil Beetle tua itu mengalahkannya. Pindah ke rumah, Maggie mendengar percakapan ayahnya dengan Sally, menceritakan bahwa sebenarnya Ray tidak berbakat untuk balap. Sally telah melakukan yang terbaik untuk membantu Ray bertahan. Ternyata Bus Pro juga telah mengakhiri kontrak sponsor dengan Ray Payton. Payton meminta waktu sampai balapan di Speedway. Mendengar ini Maggie semakin bersemangat untuk memenangkan hadiah dari kompetisi. Singkat cerita, di hari kompetisi balapan terbuka tiba, pembalap yang mengenal Maggie dan mengetahui bahwa dia adalah saudara perempuan Ray kemudian menyapa, tetapi dia sangat terkejut mengetahui bahwa Maggie datang bukan untuk mendukung Ray, tetapi untuk mensponsori Max, pengemudi mobil kumbang yang sebenarnya adalah Maggie sendiri. Trip meminta Maggie untuk bertemu dengan Max, tetapi Maggie berpendapat bahwa Max sedang bermeditasi dan tidak dapat diganggu. Balapan dimulai, siapapun yang menang pada hari pertama ini akan bertanding melawan Trip besok. Herbie akhirnya berhasil mencapai tahap 5 besar, dan dalam sekejap Max, pembalap misterius alias Maggie, mendapat banyak penggemar. Di trek Herbie menyalip semua mobil balap satu persatu,
sampai ia keluar sebagai juara pada hari pertama yang akan bertanding melawan Tripp besok. Setelah pertandingan tiba-tiba Herbie bertemu dengan kumbang kuning Sally lagi. Herbie mencoba menyapa dan memberi isyarat tetapi mobil kuning itu tidak peka. Beberapa saat kemudian Kevin terkejut melihat dia berhadapan dengan mobil Sally. Mereka seperti berciuman sebagai hadiah atas kesuksesan hari ini. Lalu Kevin memberi Maggie kalung dengan liontin angka 53. Kevin berharap itu bisa membawa keajaiban di pertandingan besok. Suasana romantis mereka terganggu dengan kedatangan Tripp. Entah apa maksudnya tapi dia tetap memuji Maggie dan menawarinya untuk mencoba mobil balapnya. Herbie merasa ada yang tidak beres, dia juga merasa cemburu melihat Maggie yang terlihat sangat senang menikmati mobil Tripp. Sementara Maggie sedang bersenang-senang, Tripp meluncurkan rencananya untuk membongkar mesin Herbie yang tentu saja gagal. Tripp membuat penawaran lain, siapapun yang memenangkan perlombaan akan berhak atas mobil yang kalah, dan Maggie setuju. Pada hari berikutnya Karisma sahabat Maggie datang mengunjungi Maggie. Tetapi Maggie akan bersiap-siap untuk pertandingan. Maggie mau tidak mau berbohong kepada Karisma bahwa dia telah janjian nonton balapan untuk pacarnya. Berita ini membuat keluarga Maggie penasaran. Peyton, Ray dan Karisma datang ke lokasi untuk melihat aksi pacar Maggie. Sayangnya hari itu Herbie ngambek, dia tidak mau Maggie menukarnya dengan mobil Tripp. Malah Herbie sengaja ngelambat dan berhenti sebelum mencapai garis finish. Maggie sangat marah, dan dia melepas helmnya di depan semua orang yang menonton. Kevin mencoba menenangkannya, karena masih ada kesempatan di pertandingan lain. Tapi sayangnya kesepakatan itu membuat perjalanan memiliki hak untuk mengambil dan hancurkan. Herbie dan Kevin yang baru tahu tentang hal itu mengira Maggie telah mengkhianati. Peyton juga kecewa tentang Max karena dia telah berbohong. Satu-satunya orang yang dibanggakan Maggie saat ini adalah Karisma. Dia mendukung penuh Maggie untuk serius dengan apa yang dia inginkan, daripada dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya. Kata-kata Karisma membuat Maggie bersemangat lagi. Dia pergi untuk menebus Herbie yang ternyata telah diserahkan ke lokasi mobil gladiator. Di sana dia dicoret-coret, dan Herbie pun mulai dipukul berkali-kali hingga hampir hancur. Pemilik tempat mengizinkan Maggie untuk mengambil Herbie secara gratis, jika berhasil mengeluarkan Herbie dari arena sendiri. Maggie memasuki arena untuk mencari Herbie yang sudah tidak berdaya, namun saat melihat Maggie dalam bahaya, Herbie langsung beraksi untuk menyelamatkan Maggie dan melempar Larry keluar. Maggie dan Harvey kabur dan selamat. Meskipun beberapa mobil termasuk truk raksasa mencoba untuk memblokir, bahkan Herbie dapat mengalahkan truk raksasa. Maggie tiba di bengkel Kevin dengan Herbie yang rusak parah. Dia memohon Kevin untuk menyelamatkan Herbie dan meminta maaf atas keegoisannya mempertaruhkan Herbie di arena balapan. Ray mencoba yang terbaik untuk melewati tahap kualifikasi. Dan dia berhasil. Namun setelah mobil balap kehilangan kendali, berdasarkan pemeriksaan dokter penglihatan di mata kiri Ray tidak lagi berfungsi, dokter juga menyarankan Ray untuk tidak mengikuti balapan minggu ini karena takut Ray akan mengalami kecelakaan yang lebih serius. Karena dia sudah memenuhi syarat, Ray membutuhkan pembalap pengganti agar timnya tetap bisa mengikuti balapan, dan dia menyarankan Maggie untuk menggantikannya, tetapi Peyton masih tidak bisa membiarkan Maggie balapan. Maggie kemudian memohon kepada ayahnya, dan dia sangat mirip dengan ibunya. Dia terus meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak akan terluka dalam balapan ini. Berita buruk juga datang dari suplier di bengkel Kevin. Suku cadang untuk Herbie tidak bisa dikirim karena Kevin belum melunasi tagihan sebelumnya. Untungnya Ray datang, dia membawa timnya dengan perlengkapan lengkap untuk merombak Herbie. Ray juga meminta Maggie untuk tidak mengkhawatirkan ayah mereka, dan fokus pada balapan hari berikutnya sebagai juara. Sementara itu Tripp bertekad untuk mempertahankan gelar. Lalu dia terkejut melihat kedatangan Herbie. Karena Tripp tahu Herbie telah dihancurkan oleh Larry. Sebelum pertandingan Maggie berbicara kepada Herbie dari hati ke hati, sehingga mereka dapat lebih terhubung satu sama lain. Dia masuk ke trek dan disambut oleh para penggemar.
Herbie adalah satu-satunya mobil jadul yang diizinkan masuk ke NASCAR Nextel Cup. Peyton menonton Maggie dari televisi, sementara Maggie sangat berharap ayahnya bisa memberikan dukungan langsung di arena sekarang. Semua pembalap siap untuk pemanasan. Setelah mendengar sinyal, maka balapan sesungguhnya dimulai. Maggie telah tertinggal jauh di belakang tetapi dia tidak menyerah. Dia pergi ke mobil terdekat untuk menggunakannya sebagai pegas sehingga Herbie dapat menyalip beberapa mobil. Melihat kegigihan Maggie, Peyton mengikutinya ke lokasi untuk menyaksikan putri kesayangannya beraksi. Tim Peyton pun menyelesaikan pit stop dengan cepat menahan Herbie dalam perlombaan. Di sisa 18 lap lagi, Tripp berhasil memimpin, yang perlahan disalip oleh Maggie, namun beberapa mobil lain berusaha mengepung dan menghajar Herbie. Karena dari itu Maggie semakin pesimis untuk bisa melanjutkan lomba ini. Namun tiba-tiba terdengar suara yang familiar di kejauhan menyemangati Maggie, dia yakin Maggie akan memenangkan perlombaan. Oleh karena itu Maggie menguatkan tekadnya sekali lagi dan dia lolos dari pengepungan dengan menabrak mobil yang menghalangi, namun Herbie mengalami kebocoran oli. Semua orang curiga tim lain mungkin tersingkir karena masalah ini. Kevin menghubungi Sally yang memiliki mobil serupa, dia meminjam panci oli mobil Sally untuk menyelamatkan Herbie. Karena tidak terlalu cocok dengan Herbie. Lalu Kevin memperingatkan Maggie untuk menghindari tabrakan sebanyak mungkin. Maggie tidak berharap banyak. Sekarang dia memberitahu Herbie bahwa dia tidak peduli apapun hasil balapan ini selama dia tidak kehilangan Herbie. Herbie segera melaju setelah pemeriksaan di pit selesai. Maggie dan Herbie langsung menyalip beberapa mobil dan meninggalkan satu mobil di depan yaitu mobil Tripp. Semua penonton mengalihkan pandangannya ke mobil Beetle yang satu ini, fokus pada kejar-kejaran antara Maggie dan Tripp. Demi harga dirinya dia terus menyerempet Herbie dan memojokkannya ke dinding jalan untuk menyelesaikan balas dendamnya. Tetapi dalam upaya kesekian kalinya, Tripp mencoba menabrak Herbie dan dia malah menabrakkan mobilnya sendiri ke dinding sampai mobil terbalik menghalangi jalan Herbie. Semua penonton menjadi tegang, tidak mungkin untuk menghindar dengan kecepatan tinggi dalam jarak sedekat itu. Tetapi secara ajaib Herbie melaju melintasi pagar dan membawa Maggie ke tempat pertama yang sukses melewati garis finish. Peyton sangat bangga dengan Maggie, begitu juga Karisma dan Ray. Sementara Tripp mengamuk sambil berteriak seperti orang yang kesurupan, tentu saja orang mengira dia sudah gila karena kalah dalam balapan. Dan film pun selesai.